Heboh dan mengejutkan. Mungkin dua kata inilah yang seolah pas untuk menggambarkan apa yang terjadi siang tadi. Atau melanjutkan kehebohan yang menyeret nama aktris Inara Rusli. Seperti kita ketahui bersama, Wardatina Mawa akhirnya melaporkan perzinahan sang suami ke pihak kepolisian. Dan tampaknya tak butuh waktu lama bagi pihak kepolisian untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Siang tadi, Wardatina Mawa bersama kuasa hukumnya hadir di Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan pihak kepolisian. Seperti apakah momen yang terekam kamera tim intens investigasi saat kedatangan Wardatina Mawa? Dan apakah kehadiran ini menjadi babak baru yang menunjukkan ketegasan Wardatina Mawa dalam memproses hukum kasus dugaan perzinahan tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, seperti diceritakan sebelumnya atau masih tentang kasus yang menyeret nama aktris Inara Rusli dengan Insanul Fahmi, suami dari selebgram Wardatina Mawa. Kini sudah memasuki babak baru yang lebih panas. Setelah Wardatina Mawa, istri sah Insanul Fahmi, siang tadi hadir di Polda Metro Jaya atas laporan yang ia layangkan tanggal 22 November 2025 lalu. Lantas, inilah beberapa momen yang berhasil terekam kamera tim Intens Investigasi. Termasuk saat beberapa awak media mencoba meminta tanggapan soal kedatangan mereka di Polda Metro Jaya. Jadi hari ini kita mendampingi klien kami, Ibu Mawa, untuk menghadap laporan Ibu Mawa kepada saudara IF dan saudari Julia. Kapasitas kami sebagai pelapor di sini kami memberikan keterangan dan menghadirkan saksi. Ada 26 pertanyaan total, dan juga kita sudah menyerahkan bukti-bukti kepada pihak penyidik, termasuk bukti elektronik. Jadi saya alhamdulillah udah lega sih, semua bukti udah saya bagikan ke penyidik, dan ya insya Allah semoga berjalan dengan lancar ya. Tadi pemeriksaannya sudah semua detail, semua udah terstruktur, udah saya sampaikan bukti-bukti, CCTV, chat, semuanya udah saya jelasin semua terstruktur. Jadi insya Allah tinggal gimana prosesnya itu aja, berjalan dengan lancar, insya Allah mohon doanya semuanya. Seperti diceritakan sebelumnya, Wardatina Mawa telah resmi melaporkan suaminya, Insanul Fahmi, dengan laporan dugaan perselingkuhan dan perzinahan pada tanggal 22 November 2025 lalu. Dalam laporannya tersebut, Mawa diduga menyertakan sejumlah barang bukti, di antaranya rekaman CCTV serta bukti pendukung lainnya yang dianggap relevan dengan laporan yang ia layangkan. Inilah penjelasan Mawa terkait maksud dan tujuan kedatangan mereka hari ini. Apakah kehadirannya di Polda Metro Jaya juga menjadi bukti bahwa Mawa berdiri tegas untuk memperjuangkan keadilan bagi dirinya dan anak-anaknya? Jujur saya juga merasa tertipu, tapi ya gimana itu bukan ranahnya saya ya, bukan ranah saya. Yang penting juga saya hanya meminta keadilan aja. Saya belum tahu, yang penting dia belum ada sama sekali menjatuhkan talak kepada saya. Sampai detik ini belum pernah dijatuhi talak. Kalau untuk itu, mohon maaf saya udah memutuskan untuk selesai. Untuk saat ini sampai sekarang belum ada permintaan maaf sepatah kata pun yang keluar dari mulut beliau, mulut KKIR. Harapan saya adalah dengan adanya bukti yang udah saya kasih ke penyidik, dengan tindakan perbuatan yang sudah mereka lakukan, dan saya harapannya mengakui kesalahan dan memohon maaf kepada saya dengan hati yang sangat tulus, karena itu buktinya udah sangat jelas, dan saya hanya ingin ada itikat baik dari beliau. Ya, pasti dia menyesalin lah dengan adanya isunya seperti ini dan terbongkar semuanya perbuatan yang dilakukan selama ini. Ya
kuasa Allah juga kan yang mempertemukan saya dengan bukti-buktinya itu. Dan yang harusnya dia bisa lebih bertanggung jawab dengan apa yang udah dia lakukan. Mundur sedikit ke belakang atau menelisik kembali tentang langkah hukum yang diambil Inara belum lama ini. Permasalahan ini justru berujung aksi saling lapor. Senin 1 Desember 2025 lalu, Inara Rusli ditemani kuasa hukumnya terlihat mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan seseorang berinisial IF atas dugaan tindak pidana penipuan. Dan di momen ini, diamnya Inara seolah menimbulkan tanda tanya besar terkait apa yang sedang dirasakannya saat itu. Hari ini kami melakukan pelaporan ya atas dugaan penipuan yang dialami oleh klien kami, di mana ini kami menduga inisial IF ya, karena di situ ada tipu muslihat yang kami temukan dan kami tadi sudah melampirkan bukti-bukti yang ada. Semoga ini bisa ada titik terang dan tidak ada lagi persoalan-persoalan yang membawa kegaduhan. Terima kasih, mohon maaf ya, cukup sampai di situ. Nara, katanya Sarla mau di homeschooling. Seperti apa tuh? Langsung tertipu karena saya bagaimana? Apakah anak-anak semua sama Virgon? Dalam press conference pada Jumat 28 November 2025 kemarin, mantan istri Virgon tersebut meminta maaf. Usai kuasa hukumnya memberikan klarifikasi tentang tak ada lagi hubungan antara kliennya dengan Insanul Fahmi, bukan permintaan maaf untuk Wardatina Mawa atau pihak-pihak yang terdampak akibat masalah ini. Di momen ini, diamnya Inara pun seolah menimbulkan tanda tanya besar terkait apa yang sedang dirasakannya saat itu. Seperti inilah permintaan maaf yang diutarakan Inara. Dan juga soal kuasa hukumnya yang menegaskan bahwa kliennya telah mundur dari rumah tangga Wardatina Mawa dan Insanul Fahmi. Karena Inara sendiri mengetahui bagaimana rasa sakitnya disakiti sebagai istri sah. Karena di sini yang perlu kami tegaskan bahwa klien kami itu juga korban daripada si Insan ini, dan setelah klien kami mengetahui status sebenarnya dari si Insan ini, klien kami memilih mundur dan tidak lagi ingin berhubungan dengan saudara Insan. Karena klien kami yang perlu kami tegaskan bahwa dia juga pernah merasakan yang namanya perempuan itu, gimana rasanya ketika perempuan itu ditinggalkan oleh suaminya, seperti itu ya. Jadi yang kami tegaskan di sini, klien kami itu tidak lagi memiliki hubungan dengan si Insan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku di sini mau menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi. Dan untuk semua pihak, kalau ada yang masih percaya sama aku berterima kasih dan memohon doanya. Cukuplah Allah yang jadi sebaik-baik saksi bagi amalan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehebohan ini, sepertinya cukup banyak nama-nama yang ikut terseret, termasuk nama Dr. Richard Lee. Sosok yang sempat menjadi malaikat penolong bagi kehidupan Inara, termasuk memberikannya pekerjaan sebagai brand ambassador saat heboh permasalahannya dengan sang mantan suami saat itu. Lantas, apa kata Dr. Richard Lee kali ini? Benarkah kini Dr. Richard Lee juga mengaku kecewa dengan Inara? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers.
Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, publik tentu masih mengingat bagaimana nama Inara Rusli pernah begitu menggema ketika konflik rumah tangganya bersama Virgoun, mantan suaminya. Di masa itu, Dr. Richard Lee menjadi salah satu figur yang berdiri di sisi Inara, menopang, menguatkan, dan bahkan memberikan pekerjaan sebagai brand ambassador untuk produk miliknya. Sosok Richard Lee bahkan kerap disebut warganet sebagai malaikat penolong untuk janda-janda tersakiti, karena perannya membuka ruang dan kesempatan di tengah kondisi tersulit. Kini, di tengah memanasnya kasus yang menyeret Inara dan Insanul Fahmi, Dr. Richard Lee kembali bersuara. Dalam keterangannya, Richard Lee membenarkan bahwa ia telah menghubungi Inara secara langsung. Namun, isi percakapan keduanya tidak diungkapkan ke publik. Dr. Richard Lee juga memberi kepastian penting terkait bukti-bukti yang muncul di podcast miliknya, seperti foto-foto dan video pernikahan Inara dan Insanul Fahmi yang menurutnya adalah benar, karena ia melihatnya secara langsung. Richard Lee juga meluruskan salah satu isu yang sempat ramai mengenai status Inara sebagai brand ambassador di perusahaannya. Ia menegaskan kerjasama brand ambassador dengan Inara sudah selesai sejak tahun 2024 dan bukan karena kasus yang terjadi sekarang. Meski tak lagi bekerja sama, Dr. Richard Lee menyebut hubungan pertemanan mereka tetap berjalan baik. Seperti apa? Waduh, aku nggak berani ngomong ya nanti. Karena kan ada beberapa sentimen ya, ada beberapa gosip dan juga mau nama brand. Ya kan saya coba meluruskan saja bahwa memang kita ada kerjasama dengan Inara tahun 2023 sampai 2024 dan sudah berakhir dari tahun 2024 dan bukan permasalahan ini memang kita tidak perpanjang pada waktu itu. Dan tapi kita masih berteman sampai detik ini berteman seperti biasa gitu aja sih. Jadi bukan karena masalah ini, bukan karena apa dan beliau melakukan kesalahan ya saya seperti biasa ya, saya profesional, saya buka ya podcastnya, saya buka untuk umum. Artinya dokter bukan memutus kontrak karena kasus ini ya? Itu udah lama. Enggak, memang sudah lama kontrak ya. Memang kita sudah lama tidak punya hubungan kerja sih. Saya tidak lihat CCTV, yang saya lihat surat pernikahan saya ada lihat di situ. Satunya lagi yang saya lihat video pernikahan itu juga saya lihat secara langsung di sana, walaupun tidak diperolehkan untuk ditunjukkan ke kamera. Apalagi ya, sama chat X-nya Inara, cuma itu doang yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Dari yang saya lihat di video sih cukup lengkap ya semuanya ya. Sebenarnya saya tahu pertanyaan kalian lah ya. Saya sebenarnya ya kan saya berteman juga dengan Inara ya. Kejadian ini juga saya ada kontak-kontakan juga dengan dia dan sebenarnya saya memberikan teguran juga secara langsung dengan dia ya. Memang mungkin saya nggak akan buka di sini juga. Sebagai seorang teman ya saya juga bertanya dengan dia dan juga saya sempat ya omelin juga kayak gitu kan. Kok kenapa kejadian bisa sampai jadi gaduh seperti sekarang? Itu aja sih sebenarnya. Sudah saya sampaikan, tapi kan mungkin karena saya teman juga nggak mungkin saya buka juga dan itu kan bukan urusan pribadi saya juga ya. Dia punya POV dan pandangan dia sendiri untuk terhadap kejadian itu. Ya saya ini siapa? Saya ini teman, saya ini cuma host podcast ya, saya menyediakan ruangan ya sebagai teman. Saya ngeliat seperti ini, saya menyayangkan, saya ada omelin dia juga, saya ada marahin dia juga kayak gitu. Tapi kan nggak perlu saya umbar ke sana sini ya, karena kan saya juga bagaimanapun juga saya teman tetap. Ya, walaupun saya nggak bela apa yang dia lakukan ya, tapi tidak membela apapun yang dia lakukan. Dr. Richard Lee juga menegaskan bahwa dalam kasus yang menyeret Inara Rusli dan Insanul Fahmi ini, ia berada di posisi yang mendukung pihak istri sah, Wardah Tinamawa. Baginya, dampak terbesar dari peristiwa ini justru dirasakan oleh keluarga inti Insanul Fahmi sendiri, yaitu Wardah Tinamawa dan anak-anaknya. Tetapi, saat ditanya tentang perlukah Inara meminta maaf kepada Mawa untuk menyelesaikan permasalahan ini, seperti inilah jawaban Dr. Richard Lee. Kalau menurutku korban di kejadian ini, korban yang pertama yang paling dirugikan, yang paling disakiti itu adalah Mawa, sudah jelas ya. Mawa dan anaknya itu adalah korban yang sangat disakitin. Aku sudah ngomong beberapa kali dengan Insan juga. Ini adalah korban, the real korban yang tersakiti adalah istri dan anak kamu, saya bilang.
pelaku semuanya ini, ya saya bilang adalah kamu. Kenapa kamu tidak tegas? Kenapa kamu berbohong? Kenapa kamu pelintut-pelintut? Kenapa kamu jadi pengecut? Itu kan sudah saya sampaikan juga di podcast ini. Selain menegur Inara dan menilai Insanul sebagai pihak yang paling bersalah, Dr. Richard Lee juga sangat kecewa dengan apa yang terjadi. Ia menyebut hubungannya dengan Inara bukan hubungan biasa, melainkan hubungan pertemanan dekat. Karena itu, ia merasa sangat kecewa dengan kejadian yang dialami Inara Rusli tersebut. Kalau ditanya, tentu saja saya sangat kecewa sekali. Beliau kan salah satu orang yang terdekat dengan saya juga ya. Kemarin pada waktu isu pertama kali juga saya yang bawain. Pada waktu dengan Ustadz Heri Sulaiman ya, pada waktu tahun 2003 ya. Namanya juga sempat melambung. Cukup ada prestasi juga, cukup berkarya juga. Cuma kejadian jadi seperti ini punya saya pribadi, saya kecewa sih. Saya kecewa dengan apa yang disakiti, saya kecewa dengan pemberitaan sebesar segaduh ini juga, saya kecewa juga dengan ini juga ada bau-bau agama juga. Saya kecewa sih, saya sangat kecewa sekali. Tapi kan barang sudah terjadi ya. Apa yang harus kita perbaikin men? Apa yang harus kita lakukan untuk ke depan sih? Itu yang paling penting. Permasalahan ini membuat publik penasaran seperti apa hukum di tanah air akan menindaklanjutinya. Lantas, seperti apa pendapat Krisnamurti tentang masalah ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Danto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, praktisi hukum Krisnamurti ikut memberikan analisis hukumnya terkait laporan polisi yang dilayangkan Wardatina Mawa terhadap Inara Rusli dan Insanul Fahmi atas dugaan perselingkuhan dan perzinahan. Menurutnya, secara prinsip siapapun berhak membuat laporan. Dan posisi istri sah sebagai pelapor justru sangat kuat secara hukum. Krisna menegaskan status nikah siri tidak menghapus dugaan tindak pidana perzinaan yang bisa dilaporkan istri sah. Secara hukum negara, nikah siri tidak memiliki kekuatan pencatatan, sehingga tidak dapat dijadikan dalih untuk menepis dugaan perzinaan. Namun, Krisnamurti menjelaskan bahwa dalam ajaran Islam, nikah siri diperbolehkan, bahkan dianggap sebagai salah satu cara untuk menghindari perbuatan zina. Namun, hal tersebut tidak mempengaruhi unsur hukum negara yang tetap melihat pencatatan sebagai dasar keabsahan pernikahan. Ya, artinya begini, bahwa siapapun boleh melapor. Yang ini kan yang melapor adalah istrinya daripada Insanul itu melapor. Bahkan istrinya dengan pasal perzinahan. Artinya bahwa siapapun melapor bisa saja kena. Jadi, ya kan ketika itu masuk dalam laporan dan itu adalah laporan perzinahan, ya kan saya bisa dilaporkan walaupun dia menikah siri. Karena nikah siri itu tidak dikenal, ya kan nikah siri tidak dikenal. Kenapa seorang melakukan nikah siri? Pasti ada sebab-sebabnya. Kalau misalkan udah semuanya dalam keadaan normal, pasti juga nggak akan mau melakukan nikah siri. Kan jelas bahwa nikah siri itu kan tidak tercatat di dalam lembaran negara. Artinya bahwa Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74 kan yang tercatat di negara itu yang diakui. Jadi nikah siri kan nggak bisa kan beralasan kan untuk mengelabui hukum bahwa dia telah melakukan nikah siri. Tapi nikah siri itu diperbolehkan dalam ajaran Islam. Karena ajaran Islam itu kan artinya bahwa kita mengenal dengan poligami, kita boleh berpoligami. Untuk menghindari zina, maka dari itu kan boleh dilakukan nikah siri. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.
Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers.